I think sih yang cara dia ngeluarin uang ke Alameda mungkin nggak on chain juga sih, mungkin mereka juga lewat internal accounts gitu. Jadi kita juga dari luar nggak tahu. Ya, jadi walaupun datanya terbuka, walaupun namanya blockchain, tetap aja walaupun spiritnya decentralized, ketika ada centralized element tetap ada resiko sih gitu. Even si CEO barunya FTX sekarang, John Ray itu dia tuh oversee liquidationnya Enron. Dan dia masih bilang FTX lebih parah daripada Enron. Yang masalahnya yang bikin FTX bangkrut adalah pertama, tokennya dijadiin jaminan. Kedua, orang-orang udah lose trust, jadi bank run gitu kan istilahnya. Semua orang mass withdrawal, jadi dia nggak bisa kontrol lagi gitu. Dengan kejadian ini nih, kripto, Web3, NFT dan teman-temannya ini, menurut lu gimana di masa depan, in future nih gimana? Sekarang nih gue WFH, gue sama kolik gue nggak punya kantor lah istilahnya gitu. Itu udah metaverse juga. Ya bahasa kerennya metaverse lah. Gue bilang gue homeless, tapi sebenarnya gue tinggal di metaverse gitu kan. Selamat datang di Merge Room, kerja terus mati belakangan bersama gua Andri. Dan untuk episode kali ini kita kedatangan orang yang namanya Olivia Sim alias Osim alias Mbak Cumi. Sekarang nama barunya apa lagi? Pak Cumi. Nama lu banyak banget aliasnya, udah kayak ini lu buronan. Biasanya buronan namanya banyak alias ya. Iya. Apa kabar, Liv? Ya, baik. Baik. Gua ngundang lu khusus spesial nih karena gue juga ngelihat konten-konten IG lu bahas tentang FTX. Iya nih, seru ya. Iya. Nah sebenarnya FTX ini gue orang awam, for information aja, dan mungkin juga banyak pendengar Merge Room juga awam, nggak ngerti banget. Tapi sebenarnya apa sih yang terjadi dengan FTX ini nih? Jadi sebenarnya yang terjadi itu ini jelasin gampang aja ya. Yang terjadi adalah ketika lu beli barang di FTX kan, which is coin ya? Iya, which is coin atau apapun yang lu beli itu ada beberapa orang atau most people itu biasanya nggak langsung ditarik gitu ya. Jadi ketika kita beli, misalnya kita beli Bitcoinnya kita tinggal di wallet FTX. Nah, secara ideal ya, kalau ideal misalnya di TradFi gitu ya, kalau kita tinggalin barang itu harusnya barangnya ditaruh di custodian. Ditaruh di custodian lalu tidak diapa-apain gitu. Kejadian di FTX adalah ternyata barangnya dipakai untuk keperluan yang lain gitu. Makanya ketika customer mau withdrawal, ada kejadian barangnya nggak ada gitu. Makanya withdrawal banyak yang di-pause dan dihentikan. Oh gitu. Kan FTX ini exchange kan ya, kayak bursa gitu kan ya. Betul. Dan ketika customer atau user mau tarik duitnya nggak bisa karena duitnya ternyata nggak ada. Betul. Jadi sebenarnya bedanya gini ya. Jadi ini untuk I'll explain this and you will understand this like so much better gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian sering main saham nih, tahu lah di Indo gimana ya. Bukan cuma di Indo sih, di mana-mana kebanyakan. Jadi kita tuh ada beberapa pemain ya di industri ini gitu. Misalnya kita ada broker, misalnya Mandiri Sekuritas. Kita ada liquidity aggregator. Itu kalau di TradFi kita panggilnya IDX ya, atau Bursa Efek Indonesia atau Bursa Efek Jakarta atau Indonesian Stock Exchange. Terus kita ada satu lagi pemain nih namanya Kesei gitu. Jadi role-nya mereka satu-satu nih ya. Kalau untuk Mandiri Sekuritas dia itu broker. Dan dia yang customer facing gitu. Lalu IDX itu 3 face customer. Dia face-nya si broker dan si custodian gitu. Dan ketiga Kesei dia adalah custodian. Jadi tugas dia adalah barangnya customer itu dia yang simpan on behalf of customers. Jadi apakah Morgan Stanley megang barang kita gitu? Enggak gitu. Yang megang barang kita adalah Kesei. Tetapi Morgan Stanley memang punya account di sana gitu, dan dia taruh nama kita, mengatasnamakan kita. Jadi ketika kita beli saham, kita instruct broker kita di Mandiri, gue mau beli Mandiri gitu, BMRI. Lalu tuh sahamnya tuh nggak dipegang sama si Mandiri gitu, dia nggak bisa kayak tiba-tiba sahamnya dipakai buat jadiin kolateral untuk loan gitu, atau dikirim-kirim ke orang lain tuh nggak bisa gitu. IDX apalagi dia lebih nggak ada, dia juga nggak ada hubungannya gitu. Jadi yang pegang itu adalah Kesei. Tapi kalau di kripto bedanya itu FTX itu apakah dia broker? Yes. Apakah mereka liquidity aggregator? Iya juga. Apakah mereka custodian? Iya juga. Tiga-tiganya dia gitu. Ntar kalau di TradFi pisah-pisah. Jadi untuk mau curang pun atau mau apapun mungkin nggak segampang itu gitu. Ini berarti sorry nih kalau gue potong ya. Kalau di saham kan ada kayak nama rekening dana investor kan, RDI ya.
RDI ya, RDN ya. Custody-nya itu tuh. Kalau di Indonesia decentralized di KSE. Jadi ada this separate entity yang megang semua barang-barang lo gitu. Okay. Jadi lu aman, lu tahu barang gue dipegang dia gitu. Dulu sih masih dalam bentuk sertifikat gitu kan. Sekarang udah bentuk scriptless ya. Jadi udah bentuk elektronik gitu. Tapi ya broker nggak bisa seenak jidat langsung mindahin, langsung pakai gitu. Karena orangnya beda-beda. Jadi ada kontrol gitu. Ada risk control is in place. Gitu. Nah, kalau di kripto kan berarti kejadiannya gini. Kan kripto itu kan para pelaku kripto bilangnya mereka tuh tidak mau diatur sama government. Ya kan, unregulated pengennya kan. Lalu juga mereka tuh dibilangnya juga this is decentralized, jadi kita tidak tergantung sama satu pihak atau satu tokoh tertentu. Berarti kan memang nggak ada peraturan ya. Tapi ketika kejadian seperti ini yang gue lihat ya, kan tadi lu bilang kan FTX ini bisa semua dikerjain semuanya sama dia. Berarti kan nggak ada satu lagi. Berarti kan nggak ada kontrol. Nggak ada yang ngatur kan di sini kan. Jadi akhirnya bisa suka-suka mereka dong ini. Betul. Jadi kalau di kripto emang narasinya ya kita selalu bilang dia tuh lebih aman karena dia decentralized gitu. Aman dalam segi kalau emang ini uang lu gitu, orang nggak bisa ambil gitu. Karena tidak ada satu central entity di mana kita taruh uang kita di sana gitu. Nah, tapi kalau centralized exchange seperti FTX namanya juga centralized exchange ya, dia tuh sifatnya masih centralized gitu. Jadi walaupun dia asetnya tuh kripto, tapi dia masih bersifat centralized, bukan decentralized gitu. Emang this is not the real crypto gitu lah. Kalau the real crypto yang orang-orang bilang decentralized itu namanya decentralized finance, DeFi. Itu lu ke exchange, ada jadi namanya decentralized exchange tuh ada. Jadi bursa dia jual barang-barang, lu beli tapi lu pegang wallet lu sendiri. Jadi aset lu langsung masuk wallet lu, bukan masuk walletnya si exchange gitu. Itu namanya DEX. Itu ada juga gitu. Cuman kebetulan memang untuk operasi wallet sendiri kan nggak mudah gitu ya. I think most people kalau baru gitu mungkin kesulitan. Makanya centralized exchange ini ada traction gitu, dan dia membantu lu gampang lah gitu, lu jual beli kayak gampang banget gitu. Tapi ya ini tuh walaupun kripto tetap centralized, makanya bisa terjadi hal seperti ini. Iya. Lalu Alameda ya, Alameda itu apaan sih sebenarnya? Ini sebenarnya unique fact nih ya. Ini gue juga baru tahu Alameda tuh rupanya nama tempat di Alabama. Oke. Nama tempat di Alabama. Ternyata. Ya anyway. Jadi untuk exchange seperti FTX ya yang pengoperasiannya tuh pakai order book model, biasanya memang mereka tuh punya yang namanya market maker. Ya, market maker ini tugasnya adalah menjadi counterparty. Lu bayangin deh, misalnya lu bikin exchange nih ya, order book nih, ada bid, ada ask gitu kan. Ada customer juga gitu. Misalnya customer lu cuman 10 gitu. Terus gue pasang order untuk buy gitu ya. Gue mau buy Bitcoin lah di 16.000 gitu misalnya. Tapi kebetulan lagi nggak ada yang mau jual gitu. Jadi kalau mau benar-benar peer to peer itu susah. Kalau misalnya masih kecil jumlah penggunanya gitu. Jadi bagaimana caranya supaya liquid, supaya kalau gue masukin order langsung execute. Gue masukin order ada lawannya gitu. Itu biasanya lu mesti pakai jasanya market maker. Jadi dia tuh nutupin bolong-bolong di order book lu gitu. Jadi lu kesannya liquid, lu trade-nya juga seamless gitu, nggak harus nunggu-nunggu karena nggak ada partnernya gitu ya. Nah, Alameda itu adalah sister company FTX karena dimiliki oleh shareholder yang sama, yaitu SBF ya. Jadi dia ada dua gitu ya, ada dua, satu FTX, satu Alameda Research. Nah, si Alameda ini tugasnya adalah market make untuk FTX. Tapi bukan itu juga, dia juga market make untuk misalnya untuk orang lain juga bisa gitu. Jadi dia juga kategorinya mungkin lebih kayak hedge fund ya ujung-ujungnya gitu. Gitu sih, itu that's Alameda. Iya. Dan katanya yang gue baca-baca ya, katanya duit yang di FTX ini pada dipindahin ke Alameda ini. Iya, jadi kalau kita lihat dokumen bankruptcy-nya ya, jadi the Chapter 11 restructuring itu documents, di situ tuh ada, mungkin nanti bisa ditampilin sih, ada semacam financial statement dia gitu ya. Di situ emang dikasih lihat memang ada transferan gitu ke Alameda. Jadi kalau menurut berita-berita nih ya, yang ditransfer dari FTX ke Alameda tuh adalah 10 billion US dollars, bukan million tapi billion. Miliar berarti kan? Iya, 10 billion US dollar customer deposit.
Nah sistemnya tuh nggak transfer doang, tapi sistemnya tuh loan. Ya jadi ini another detail ya. Jadi di FTX itu it's not weird for an exchange to issue a token. Jadi they issue an exchange token. Tapi exchange token ini tuh bukan equity ya. Jadi it's just an exchange token, namanya FTT. Ya, si FTT ini adalah dia represent mungkin residual earning or interest of FTX gitu ya. Tapi emang nggak ada obligasi untuk bayar. Jadi dia bukan security lah gitu, intinya. Nah si FTT ini memang ketika dia baru launch, ketika dia baru dikeluarkan, itu ketika di pre-mint emang Alameda punya banyak. Jadi sistem ngeluarin uangnya itu bukan cuma gue kirim aja gitu, enggak. Tapi dia menjaminkan si FTT, si Alameda menjaminkan FTT ke FTX. Lalu FTX kasih dia proceed loan dalam bentuk customer funds. Itu sebesar $10 billion. Lalu dari Alameda ya dipakai buat macam-macam. Ada juga dia kasih loan ke SBF sendiri, ke shareholder sebesar $1 billion. Balik lagi ke ownernya. Iya, itu cara dikeluarin uangnya gitu. Jadi semuanya ada sih di financial statementnya, redacted financial statement yang ada di chapter 11 documentsnya itu. Ya, jadi kan muter-muter aja, tapi kan basically itu bukan duit dia kan sebenarnya kan? Bukan, ya, sebenarnya itu duit customer gitu. Jadi kalau dari segi accounting nih ya, kalau kita ngomong accountingnya, ketika orang deposit kasih ke exchange itu direkord di liability. Lalu liability ini mungkin ngendap doang gitu kan. Lalu lu taruh di mana gitu, itu baru dideposit. Gitu. Jadi ada dua. Jadi liability itu represent what you need to pay to the customers. And the assets itu lu taruh di mana? Misalnya bank gitu ya, ada orang ngasih rupiah gitu ke banknya, ya udah tuh masuk sini nih di liability. Nah terus sisanya misalnya 10 juta ya, 10 juta ini di aset dimasukin ke deposito gitu. Jadi bakal muncul di aset gitu, karena ini represent klaim lu ke si bank untuk bayar deposito gitu. Iya, kayak ya gitulah, ini accountingnya lah gitu. Tapi berarti ini emang udah di plan kan by design sama si Sam Bankman-Friednya kan, emang dia mau kayak begitu berarti dong. Kalau menurut gue sih ya, dia bukan orang bodoh lah. Dia Ivy League graduate. Dia educated gitu ya. Bapaknya aja itu profesor di MIT gitu. Jadi dia kurang apa lagi gitu kan sebenarnya kan. Jadi kalau menurut gue itu bukan dia orchestrate ya, mungkin nggak sengaja terus keenakan keterusan kayaknya, greedy aja kayaknya. Dapat duit kayak enakan aja gitu. Ya. Seakan-akan duit dia. Iya, kayak duitnya banyak banget nih, terus kalau gue puterin kan, ya misalnya customer taruh cuma $1 juta, gue puter-puterin jadi 150 juta kan, intinya 50 juta tuh punya gue gitu kan. Ya mungkin dia kayak gitu mikirnya. Ya, tapi kan itu pemikiran yang salah banget ketika ya gue nggak usah ngomong di kripto lah ya, tapi any business ketika lu muterin bukan duit lu, ya itu udah harus resikonya pasti duit bisa hilang kan. Betul. Dan kayak bank. Iya, kayak bank kan sebenarnya. Iya, sebenarnya bank itu dia juga, jadi kalau FTX itu ya kita bilangnya dia tuh operating on a fractional reserve, karena dia tidak nyimpen one to one ya, customer asset dan itu nggak one to one gitu. Namanya fractional. Tapi actually banks have always been fractionally reserved juga. Jadi kalau sekarang nih semua orang withdraw duit itu ya banknya juga. Jadi bank juga kelabakan. Iya, kelabakan juga sama gitu. Soalnya kan dia juga make loans gitu kan. Tapi bank kan regulated, dia emang ada report yang mesti dikeluarin government, dan juga ada jaminan itu. Ya, apa LPS. LPS. Jadi government backstop gitu. Kalau FTX kan nggak ada gitu. Ya, itu dia. Kalau orang narik rame-rame udah. Kalau duitnya nggak ada, ya nunggu sampai ada. Kebetulan lagi bear market ya, semua lagi turun gitu. Jadi dia investasi apapun mungkin turun juga gitu. Jadi ya susah. Mesti nunggu bull market lagi. Terus sekarang si SBF ini gimana ini? Dicari FBI kalau nggak salah ya sekarang. Iya, kayaknya dia sekarang lagi di Bahamas ya. Kalau dari berita terakhir sih yang kita baca, katanya lagi di Bahamas dan nanti pasti dipanggil untuk ya, tapi nggak tahu datang apa enggak ya. Nah itu dia masalahnya, mau datang atau enggak, karena dia harus mempertanggungjawabkan duit orang sebesar itu. Ya mungkin udah nggak bisa dipertanggungjawabkan kali ya, udah hilang ya. Iya. Kembali lagi kalau masalah scam kayak gini kan ujung-ujungnya kalau mau minta duitnya balik kan nggak bisa kan. Ya mungkin dia mesti jual aset dia. Jadi kalau misalnya bisa dibuktikan ya kalau dia sengaja atau dia bersalah gitu, mungkin bisa akses personal wealth dia gitu loh. Jadi kan Sam Bankman juga dia lumayan lah ya. I think rumahnya gede pasti ya, di mana-mana gitu. Ya mungkin personal aset dia jadi yang di liquidate gitu.
bisa aja. Tapi kalau chapter 11 tuh lama urusannya, karena itu restructuring. Itu bukan kayak gue bangkrut lu liquidate aset gue terus distribute. Iya, prosesnya kan nggak segampang itu juga. Ya apalagi gini, kalau misalnya kalau di Indonesia ya, kalau bentuknya lu udah jadi sebuah PT, yang asetnya kan bukan aset pribadi orangnya kan, aset perusahaannya. Nah itu dia masalah, aset perusahaannya bisa nggak buat menggantikan itu semua. Iya, tapi gue bukan orang legal ya, tapi gue tahu ada some caveat gitu ya. Jadi kalau misalnya lu punya fiduciary duty kepada customer perusahaan lu, itu biarkan tuh bisa access your personal funds, setahu gue, direktur atau owner gitu. Jadi bisa aja sih harusnya. Iya. Ini ngeri loh. Ngeri ya. Jadi duitnya dalam sekejap hilangnya. Iya, masalahnya juga kita juga orang luar ya. Kita kan juga nggak ada akses ke perusahaannya gitu. Kita juga nggak tahu gitu. Iya sih. Nah terus gini Liv, ini kan bukan kejadian pertama ya scam di dunia kripto ya. Waktu itu di Netflix kan juga ada tuh yang Crypto King itu tuh, yang dokumenterinya yang tiba-tiba dia quote unquote mendadak mati. Iya kan? Iya. Foundernya mendadak mati. Terus ada Celsius, terus ada juga Luna. Nah ini gimana nih? Udah nggak aman lagi kayak kita di industri crypto coin ini? Sebenarnya ya FTX tuh beda sih kejadiannya sama Luna dan lain-lainnya. Dan even sama Mt. Gox yang dulu juga beda, itu kan hack. Mereka tuh bukan kejadian make uang customer gitu sih. Untuk bilang nggak amannya sih ya sebenarnya kalau mau aman itu adalah pakai yang tadi gue sempat bilang, pakai decentralized exchange. Jadi lu transaksi di DEX, tapi asetnya lu custodize sendiri, lu pegang sendiri aset lu supaya nggak bisa dipakai, gitu. Tapi itu juga membutuhkan effort dari pengguna untuk belajar cara pakai wallet, gitu, kan? Cara pengoperasiannya gimana, gitu. Dan centralized exchange tetap perlu ya untuk kita tuker dari fiat money ke stable coin gitu. Jadi mereka kan tetap ada, tapi ya lu nggak usah taruh di sana gitu kalau nggak percaya sama exchange-nya. Buru-buru keluarin aja. Iya. Tapi kan gini kan, no one expect atau no one yang mengira gitu loh. Apalagi kalau kita ngomong FTX itu kan is a big kan. Iya, betul. Iya kan? Iya. Siapa yang nyangka? Apalagi tadi kita sempat bahas kan dengan apa yang SBF ini punya, terus tiba-tiba begini kan, no one knows. Donatur kedua terbesar Partai Demokrat. Iya, betul. Demokrat ini ya di Amerika ya, bukan Demokrat di sini. Tersalah kira lagi. Iya sih, benar sih, no one yang bisa guess ya. Dan kita juga orang yang dari luar mungkin nggak bisa melihat ke dalam juga gitu. Tapi kan banyak orang bilang ya kripto itu blockchain lah. Blockchain itu adalah open for public gitu. Everyone can boleh lihat datanya gitu. Nah tapi kalau exchange, karena banyak transaksi yang istilahnya tuh off chain ya. Jadi off chain tuh maksudnya transaksinya tuh terjadi di dalam exchange itu sendiri dan tidak terekam di blockchain. Itu jadi kita banyak yang nggak tahu gitu. Nah terus juga exchange itu suka pakai wallet banyak macam-macam. Jadi kita juga mungkin nggak melihat perpindahannya gitu. Dan kita nggak nge-track juga gitu. Dan ya I think sih yang cara dia ngeluarin uang ke Alameda mungkin nggak on chain juga sih. Mungkin mereka juga lewat internal accounts gitu. Jadi kita juga dari luar nggak tahu. Ya jadi walaupun datanya terbuka, walaupun namanya blockchain, tetap aja walaupun spiritnya decentralized, ketika ada centralized element tetap ada resiko sih gitu. Dan emang nggak nyangka, gue juga nggak nyangka tuh, be honest. Iya. Dan gue lihat kan memang lu sangat ini banget, proaktif banget bikin konten ini di IG soalnya. Iya, sangat proaktif lah untuk raise awareness ya. Jadi sekarang exchange juga ini sih, mereka ngeluarin ini gara-gara CZ Binance. Iya itu kan awalnya juga kalau nggak salah yang ini ya, gue dengar dari si Binance ini kan ngomong kan di pas lagi apa tuh di B20 ya. Ya kan? B20 ya. Ada terjadi pergerakan dana di ini kan FTX itu kan, dan akhirnya I don't know, mungkin para customer atau user ini jadinya aware, ada ini, jadi mereka narik rame-rame. Itu nggak sih? Iya, jadi sebenarnya tuh kejadiannya sebenarnya actually you will have time untuk tarik gitu. Kejadiannya tuh mungkin sekitar 4-5 hari ya, kalau nggak salah. Jadi pertama dari tweetnya CZ ya, dia bilang I'm selling my FTT tokens gitu. FTT adalah tokennya si FTX gitu. Ya dia mau jual gitu. Dari itu tuh sebenarnya udah mulai banyak spekulasi sih, kenapa CZ jual gitu, dan udah mulai drop juga kan harga FTT-nya. Dan actually at that time kalau lu withdraw masih bisa. Waktu itu masih bisa lu withdraw gitu. Cuman
kejadian yang akhir-akhir minggu tuh, yang udah deket-deket akhir minggu baru udah nggak bisa lagi gitu. Tapi kalau awal-awal pas yang CC tweet itu, satu hari setelahnya tuh masih bisa di withdraw. Sebenarnya sih gitu. Tapi ya benar sih. Iya. Berarti Sisi ini udah mungkin udah menduga atau mengendus nih ada yang nggak beres nih, makanya dia tarik kan. Iya, sebenarnya sih gue juga lumayan heran ya gimana dia cara bisa keep this for a long time gitu ya. Maksud gue kayak kalau lu employee-nya FTX atau Alameda, masa lu nggak spill sih gitu, kayak nggak bilang sama orang gila nih risk control di perusahaan gue hancur banget, masa lu nggak bilang kayak gitu. Apakah semuanya emang complicit gitu ya, mereka emang nggak boleh ngomong gitu, kayak kasusnya Elizabeth Holmes ya di Theranos kan juga dia kan ngancem employee-nya kan nggak boleh ngomong, pakai sign NDA segala macam gitu. Tapi kayaknya FTX tuh nggak begitu gitu, cuma soalnya karena di bankruptcy dokumen juga dibilang mereka tuh very loose control gitu, dia nggak even tahu berapa employee dia di perusahaan itu, berapa dia nggak tahu. Terus rumah employee bisa dibeli pakai FTT token juga gitu. Jadi kayaknya risk controlnya juga hancur banget sih, dan corporate governance-nya kayaknya benar-benar parah banget gitu. And even si CEO barunya FTX sekarang, John Ray itu dia tuh oversee liquidation-nya Enron. Dan dia masih bilang FTX lebih parah daripada Enron. Gitu. Jadi ya gue nggak tahu juga sih kenapa bisa, how can they keep this for so long gitu. Apa mungkin karena statusnya SBF ya sebagai orang yang privilege gitu, orang yang dipercaya, jadi orang nggak mempertanyakan gitu, bisa juga. Jadinya akal sehat dan logika udah nggak kepake. Coba kalau gue ya CEO-nya, mungkin orang lebih percaya sama lu. Kan lu minoritas, terus not a white male gitu kan, jadi mungkin lebih susah lah gitu. Kalau dia kan kayaknya udah privilege banget gitu, image. Iya. Nah cuman gini, gue ngelihat kejadian FTX ini ya, gue jadi ya mungkin walaupun beda bentuk ini ya investasinya, tapi itu hampir mirip kayak kejadian robot trading di awal tahun ini yang scam tuh, yang Ponzi. Binomo. Bukan, robot trading forex. Oh, robot trading forex. Iya. Oh, itu juga apa dia mainin uang customer ya? Ya intinya kan it's a Ponzi kan. Uang customer itu kan nggak 100% utuh kayak tadi kita bahas tuh. Ada 1.000 yang di mereka nggak ada 1.000 kan. Dan akhirnya ketika ya orang mau narik rame-rame nggak bisa. Mereka bilang katanya di broker lah or whatever itu, tapi ternyata tradingnya nggak real segala macam. Cuman kalau mereka mungkin bedanya di situ kan. Iya. Tapi this is investasi bodong jadinya dong. Kalau kayak begini kan ujung-ujungnya kan. Iya, ujung-ujungnya jadi begitu sih. Jadi nggak sesuai dengan bisnisnya gitu ya. Harusnya lu maintain one to one tapi lu nggak maintain one to one. Ya jadi makanya sekarang karena Sisi, gara-gara tweetnya Sisi juga sih, jadi dia bilang exchange harus rilis proof of reserve gitu, untuk membuktikan kalau dia punya aset tuh segini gitu. Sekarang mungkin akan menjadi sesuatu yang lebih di expect ya sama customer gitu ke exchange, untuk lu mesti rilis report mengatakan lu punya aset berapa gitu. Tapi kan kalau company-nya itu bukan public, rilis kayak gituan kan ya bisa dibikin sendiri kan. Betul. Dan masalahnya proof of reserve juga dia cuma asset side kan. Lu nggak tahu liability-nya, lu nggak tahu apakah dia ada sign side letter atau side agreement di mana ini dipakai, di mana uang yang reserve itu tuh diminjem doang, misalnya loan gitu. Gue taruh di sana kan bisa juga. Tapi kalau di crypto tuh ada caranya sebenarnya. Jadi namanya tuh Merkle Root proof of reserve gitu ya. Jadi ini tuh dibuat emang supaya lu sendiri di rumah itu juga lu bisa ngecek bener gak sih account gua tuh dimasukin ke dalam proof of reserve-nya exchange ini gitu. Jadi lu bisa masukin hash, Merkle hash ini very technical ya, tapi Merkle hash itu unique to you and you can see it gitu. Jadi lu masukin Merkle hash lu dan dia akan trace sampai ke root-nya. Dan itu bisa dibilang oke, berarti account lu udah aman gitu, it's accounted for. Tapi then again itu cuma asset side gitu, lu nggak tahu liability side. Gitu. Tapi caranya complicated dan ribet. Gue nggak yakin nih kalau kita ngomong konteksnya di Indonesia ya, orang-orang mau sampai sebegitunya. Karena kan ya suka nggak suka ya, banyak dari orang-orang kan mau bermain di kripto itu kan karena ya they want to get rich quick. Iya betul. Kan? Iya. Tapi sekarang lu mesti educate yourself gitu lah. So you have to know, juga bisa mengartikan ya apa artinya proof of reserve, kenapa pentingnya lu mesti ngecek. Gitu, lu juga ada mesti educate diri lu lah gitu. Kayak kemarin Pintu nih ada rilis
proof of solvency. Jadi proof of solvency itu you also take into account your liabilities gitu. Nah itu juga lu sebagai customer aja lu mesti baca dan bisa oh iya rupanya ini nih maksudnya gitu. Apa kita bikin ini aja ya, konsultasi kripto. Ya, auditor ya, auditor. Kita kripto kalau ada orang jadi auditor. Ya kita butuh ini, tolong dong ini gimana nih konsultasi ini legit atau enggak dengan itu cara-cara itu tadi. My guess sih mungkin yang Big Four kali ya, PwC gitu mungkin mereka mulai ngelihat ke arah sini kali kayak oh bisa nggak ya gue kasih auditing service gitu buat exchanges mungkin juga. Iya kan, itu harusnya bisa jadi bisnis baru tuh. Bisa jadi bisnis baru, masa ada percaya sama kita nggak? Iya itu dia. Tapi harusnya lu dipercaya lah, lu kan punya followers lumayan ini juga militan kan? Gue yang bilang ya, jadi gue yang mengeluarkan gitu. Gitu. Ngomong, yang bilang. Iya. Ya mungkin juga kalau ada yang percaya sama gue, mungkin gue bisa bikin. Iya kan, siapa tahu orang butuh gitu biar tahu nih token ini nih kripto ini koinnya ini legit atau enggak nih, ntar kalau gue taruh di sini atau di exchange ini berbahaya atau enggak nih. Iya emang itu sih resiko sih ya, soalnya emang yang kayak tadi gue bilang exchange juga mereka sendiri yang jadi custody gitu, jadi tidak dipisah-pisah functionnya. Jadi kan jadi suka-suka lu itu kan. Iya. Tapi harusnya sih kalau ada kejadian kayak FTX itu ya, gue rasa kalau di Indo sih employee pasti speak up sih, pasti kayak wah perusahaan gue aneh nih, masa wah, uangnya dikeluarin. Jamin sih kalau kayak gitu sih, kalau menurut gua belum tentu sih. At least di-spill lah. Iya, at least paling di-spill ke MERS, tapi iya, mungkin di-spill ke MERS gitu. Tapi ya itu harus pelan-pelan gitu, nggak bisa kayak barbar begitu. Iya, tapi sekarang dengan ada kejadian ini jadi orang lebih aware kan. Jadi ketika ada red flags mungkin mereka juga bisa spill sih. Tapi koin sekarang berarti udah nggak ada yang aman kan, atau mungkin masih ada yang menurut lu ini masih bisa nih? Koin apa? FTT? We don't talk about FTT, the all coin crypto yang ada sekarang. Ya sebenarnya sih koin crypto yang sekarang tuh masalahnya FTX itu adalah bukan masalah token ya, itu masalah bisnis dia. Bisnis modelnya, risk controlnya nggak bener, corporate governance nggak bener, foundernya juga evil gitu ya. Tapi sebenarnya nggak ada hubungan sama token sih. Token sih ya kalau misalnya Ethereum gitu ya, they're just operating a blockchain kan sebenarnya kan. Dan itu fully transparent gitu kalau Ethereum. Bitcoin juga. Jadi token sih sebenarnya nggak ada masalah. Gak ada masalah. Iya, token tuh kan seperti kita bilang ya, token tuh bukan, even tokennya si FTX itu sebenarnya tuh bukan equity gitu loh. Sebenarnya bukan equity. Sebenarnya logically kalau if you think about it, FTX punya token FTT kalau harganya 0 pun, emangnya FTX bangkrut? Enggak ada hubungannya gitu. Ya, tapi duit kita hilang aja ya. Iya, tapi masalahnya kan dia jaminin kan, si Alameda jaminin, berarti mungkin kalau misalnya 0 itu dia mesti bayar utang ya ke FTX gitu. Tapi sebenarnya itu kan dia bikin sendiri kan. Sebenarnya kalau misalnya banyak kan exchange yang nggak punya token gitu. Jadi you don't even need a token sebenarnya gitu. Tokennya 0 pun sebenarnya nggak impact. Yang masalahnya yang bikin FTX bangkrut adalah pertama tokennya dijadiin jaminan, kedua orang-orang udah lose trust, jadi bank run gitu kan istilahnya, semua orang mass withdrawal, jadi dia nggak bisa kontrol lagi gitu. Ya, dengan kejadian ini nih crypto, Web3, NFT dan teman-temannya ini, menurut tuh gimana di masa depan, in future nih gimana? Masih oke nggak gitu ya? Iya, hype-nya kan sekarang udah jadi buruk. Sebenarnya tuh crypto ketika mulai naik itu ya, itu kita juga bertepatan dengan namanya tuh near zero interest rates. Apa kan tuh? di US Coba dulu bahasanya mungkin lebih di ini, lebih disederhanakan. Iya, disederhanakan. Gue nggak mudeng, yang dengerin pasti lebih nggak mudeng. Jadi nih ya tahun 2009 tuh kayaknya mungkin pertama kali Bitcoin launch gitu ya. Itu kita selalu berada di environment di mana nilai suku bunga tuh rendah. Jadi easy money ya itu istilahnya ya. Di Amerika dan di tempat-tempat lain seluruh dunia gitu. Nah sekarang ini for the first time kita melihat adanya kenaikan bunga kan, udah mau 4% di US gitu. Jadi sebenarnya kalau mau bilang apakah masih bisa naik lagi atau bull run kayak dulu lagi, this is a new environment gitu. Jadi kalau kita pakai pricing model atau pakai forecasting, time series forecasting model, mencoba untuk forecast harga, pakai harga yang dulu mungkin nggak relevan sekarang, karena dulu tuh low interest rate environment gitu, easy money environment. Sekarang money udah lebih susah ya, karena sekarang saingan sama deposito, saingan sama government bond juga yang nawarin tinggi juga gitu bunganya. Jadi untuk kedepannya
Kalau gue bilang mungkin nggak se-eksplosif dulu gitu. Tapi there will always be space for them gitu. Tetap ada. Mereka kan juga termasuk alternative investment gitu kan. Jadi crypto will always be there. Cuman price trajectory-nya mungkin udah nggak kayak dulu lagi gitu. Taking into account juga sekarang udah market cap-nya udah gede-gede gitu kan. Turun lagi sih Bitcoin. Tapi ya karena sekarang ya kayak interest rate-nya udah tinggi, jadi mungkin nggak kayak dulu sih gitu. NFT gimana jadinya? Waduh, NFT. Gambar-gambar. Sebenarnya gue bukan pakar jepek sih. Iya, gambar-gambar Dan kera PNG. itu udah nggak ini. Jadi terakhir gue dengar gambar kera itu BYC ya, floor-nya kayaknya 50 Ethereum sekarang. 50 Ethereum. Dan itu tuh double whammy ya. Dia udah pertama udah dari harganya turun dari ratusan jadi 50 plus Ethereum juga turun harganya dari 4 ribuan sekarang sisa mungkin 1.200 1.300 gitu. Jadi emang rugi banget lah gitu ya udah turun. Tapi ya kalau NFT jujur gue bukan expert sih, gue nggak tahu what's going on. Itu alternative investment lah ya. Tapi gue rasa ya itu derivatif lagi kan. Jadi mungkin harus crypto recover dulu baru NFT recover kali. Kayaknya sih, karena itu masih turunannya kan. Masih produk turunan soalnya kan. Iya, benar. Ya karena ya balik lagi ya, ada metaverse kan tadinya kan katanya NFT itu nanti bisa dijadikan profile picture lu di metaverse segala macem gitu kan. Ya tapi metaverse-nya aja begitu. Iya, sebenarnya gue bingung sih metaverse tuh apa sampai sekarang. Kayak banyak orang bilang metaverse tapi pengertiannya beda-beda. Gue selalu bilang itu game. Iya, lu bayanginnya ini kan MMO ya. It's a game kan. Iya kan? It's AR, it's ER. Iya kan. Ada augmented reality, extended reality, ada virtual reality, ada juga MMORPG yang nggak tahu ya apa itu metaverse, mungkin umbrella term kan untuk semuanya. Belum ketemu bentuk ya, tapi menurut gue itu basically is a game sih kalau menurut gue. Gamified experience gitu kali. Iya, karena kan ya lu pakai itu kan apa sih Oculusnya segala macem, lu bermain. Cuman ini kalau gue ya, dari gue yang memang suka main game ya. The problem is satu kan kalau game itu orang tuh butuh gameplay yang memang bisa bikin orang tuh stay. Kalau gameplaynya membosankan ya bentaran orang juga bosen kan. Betul. Terus yang kedua adalah seberapa mahal dan seberapa murah itu equipmentnya. Kalau terlalu mahal orang mungkin malas juga. Oculus mahal ya jutaan. Iya, apalagi kalau nggak butuh-butuh amat. Terus yang ketiga adalah lu nggak bisa memungkiri grafik itu sekarang lu nggak bisa grafik ece-ece. Nggak bisa kayak Pokemon ya. Grafik, come on man. Gue ngelihat sorry itu saya, tapi beberapa metaverse gue lihat tuh gambar tuh masih kayak gambar game tahun 2000-an awal. Jelek jadinya. Iya. Itu sengaja sih gue rasa. Soalnya kalau misalnya metaverse gitu ya, setahu gue tuh emang mereka tuh ada spirit interoperability ya. Jadi mereka tuh mau bisa dari game ini bisa karakter lu tuh pindah ke game satu lagi gitu. Nah untuk ini supaya lebih gampang interoperable-nya memang lebih gampang kalau pixelated. Iya 2D itu lebih gampang ya. Padahal lu bayangin lu udah 3D nih, Final Fantasy lu mau pindahin kemana kan susah gitu kan. Tapi kalau misalnya Pokemon nih yang pixelated sama Ragnarok lah yang zaman dahulu atau Nexia gitu, ya mungkin aja bisa gitu kotak-kotak gitu ya. Gue gak tahu sih, mungkin dari segi itunya sih, dari segi spirit of mau interoperability sama NFT juga gitu. Jadi harus 2 dimensi. Iya. Belum bisa ya, bikin jelek sih. Jadi jelek ya. Iya. Masalahnya kalau lu gamers, lu udah bermain game di game-game AAA misalnya, ketika ngeliat game kayak gitu lagi kan kok jadi kayak balik ke zaman dulu. Iya kan? Iya. Nostalgia sih tapi ya. Mata lu jadi gak biasa. Iya. Bener gak? Iya. Mata lu jadi gak biasa. Gue gini. Contoh paling gampang kayak film deh. Dulu gue nonton Spider-Man-nya Tobey Maguire, itu keren. Itu 2000-an awal kan? 2000 awal 2000-an awal kan? 2000-an awal. Gue nonton lagi sekarang. Anjir cupu ya. Beda 22 tahun doang loh. Beda 22 tahun ya. Karena kita sekarang udah nonton Avengers, kita nonton yang gue belum nonton lagi sih. Yang Tobey Maguire punya jadi cupu ya? Jadi cupu lu lihat ya. Jadi iya gini banget loh jadinya. Kelihatan banget gitu loh ketika karena mata kita udah terbiasa dengan hal yang lebih bagus lagi. Iya, betul sih. Betul. Iya, ya itu makanya. Iya. Betul sih. Setuju. Game experience-nya jadi nggak dapet kalau menurut gue ya. Tapi beda cerita kalau nanti memang udah bisa dibikin bisnis ya. Teman tadi gue baru dapet WA dari si Martin Terpilovsky. Ada yang bikin ini nih. Bentar ya gue coba buka dulu WA-nya. Jadi kata Martin, ada yang gara-gara kasusnya FTX ini nih, ada yang bikin ini. A firm called Prager Mathis audited FTX financial statement. It claimed to be the first certified accounting firm to open an office in the metaverse. Oh. Jadi firma akuntan
itu buka di metaverse. Ya Cuman, maksudnya online aja lah presence-nya gitu kan. iya, cuman ya balik lagi pertanyaannya, seberapa butuh memang ada accounting firm di metaverse gitu loh. Sebenarnya sih ya gue bilang metaverse itu sama aja kayak kalau sekarang kita Google Meet gitu, metaverse juga sih. Ya kan? Iya. Jadi ya lu WFH ya metaverse lu udah. Sekarang nih gue WFH, gue sama kolik gue nggak punya kantor lah istilahnya gitu. Itu udah metaverse juga. Ya bahasa kerennya metaverse lah. Gue bilang gue homeless tapi sebenarnya gue tinggal di metaverse gitu kan. Jadi daripada lu bilang gue nggak punya rumah, nggak punya kantor, lu bilang aja kita operate from metaverse. Ya Bakcumi tuh metaverse kantornya. Oh gitu. Soalnya nggak ada kantor. Iya. Ya biar keren aja ya. Biar keren aja ya. Iya. Ya lucu sih. Ya cuman I don't know, sampai sekarang gue masih belum tahu nih ini bakal arahnya kemana. Beberapa ada yang bilang ya mungkin sebenarnya nggak ke Web3 dan Metaverse dulu. Ada yang bilang mungkin nanti yang akan the next thing di dunia tech adalah AI, artificial intelligence yang bakal lebih naik dulu dibandingkan ini gitu loh. AI sih sekarang juga dari dulu juga udah ada sih sebenarnya. Kayak lu bikin pricing model segala macam pakai AI kan sebenarnya. Self driving car juga AI gitu. Iya. Jadi mungkin sebelum ke Web3 kita ke Web 2.5 dulu gitu. Iya. In a way juga centralized exchange kayak FTX tuh Web 2.5 ya. Soalnya dia kan kripto tapi dia masih mengandung elemen-elemen Web 2 gitu. Iya. Tapi ya kejadian-kejadian kayak gini yang bikin orang lose trust terus mundur lagi gitu. Mundur jadi lagi. mungkin prosesnya lebih lama. Iya, benar. Tapi gue masih confident sih crypto has a place in the future. Iya. Mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan. Kalau nggak gue miskin. The problem is kalau kripto gak ada lu miskin. Oke deh kalau gitu. Thank you buat Olivia Sim, Osim, Bakcumi, Park Cumi, nama lu. Buronan. Gue nggak tahu nanti abis kalau gue ngundang lu lagi lu kayak ada nambah satu nama lagi. Mungkin nambah gelar. Iya nambah gelar lagi. Iya. Ya, tapi anyway thank you buat ini ya sudah berbagi di sini ya. Oke, Ya. thank you. Thank you. Thank you. Kita tutup untuk Mursroom episode ini. Bye. Bye.